Sahabat Salon, Salam. selamat pagi. Tuhan memberkati pagi ini daripada hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Siapa saja yang mengamini hari Sabat itu, orang itu akan terima berkat. Amin. Pagi ini renungan kita surat nelayan itu atau rasul-rasul itu terambil dari Matius 20 ayatnya 10 sampai 28. Sekali lagi pagi ini Matius, atau kalau orang Kristen bilang Matius, tapi saya tidak mau ya nama orang itu dari lahir sampai matinya tidak boleh ganti kecuali Tuhan. Kalau ada orang yang ganti nama itu sebagian daripada dosa juga. Matius 20 ayatnya 20 sampai 28. Silakan dibaca yang ayat 2 sangat mendengar dan mencatatnya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yosua, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yosua, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi Yosua menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yosua berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yosua memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Di akhir di bawah itu ayat 28 mengatakan memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang, bukan banyak bangsa-bangsa ya, jadi banyak orang. Sangat jelas yang kita baca tadi ini, Matius 20 dari 20 sampai ke 28. Ini ada 2 poin yang kita renungkan bersama hari ini. Melayani dan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Memberikan nyawanya bagi banyak orang. Bukan banyak bangsa ya. Banyak orang. Pada waktu itu, pada waktu Tuhan Yosua ada di bumi ini, dia tidak bicara dengan bahasa Roma. Dia tidak bicara dengan bangsa Yunani. Tapi dia bicara dengan siapa? Bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah anaknya. Jadi Tuhan itu mengangkat bangsa Israel itu adalah anaknya. Jadi pada waktu datang di bumi ini, dia tidak mencari bangsa-bangsa, dia mencari
anaknya yang siapa? Yang terhilang. Tidak ada lagi namanya gembala. Jadi tidak ada gembala pada waktu itu ya. Kenapa saya mengatakan tidak ada gembala pada waktu itu? Karena namanya orang Israel sudah namanya menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari namanya hukum Taurat. Ada 2 poin yang harus kita renungkan ini, melayani dan memberikan nyawanya bagi banyak orang itu siapa? Apakah Tuhan datang di bumi itu sesuai kemampuan orang Kristen itu? Oh, saya sudah ditebus dosa saya. Tidak. Banyak orang di sini tidak bukan kepada anak-anaknya orang Israel. Jadi Tuhan itu dia tidak memberikan nyawanya sembarangan. Dia tidak memberikan nyawanya sembarangan aja. Ya. Jadi dia memberikan nyawanya bagi banyak orang yang benar-benar kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Amin. Harus ikutin khotbah ini sampai tuntas. Jangan dipotong. Jadi khotbah hari ini harus namanya dengar tuntas supaya punya pemahaman yang benar. Mungkin di luar sana kan tidak sempat untuk baca lengkap kitab suci ini. Ya. Kalau engkau rajin setiap namanya hari Sabtu itu atau Sabat itu, pasti engkau memiliki pengetahuan yang benar. Tidak akan sembarangan lo hidup di kolong langit ini. Ya. Pasti lo punya keinginan akan firman-firman Tuhan. Kalau punya pemahaman yang benar, kalau engkau punya kemauan untuk membaca kitab suci ini setiap hari atau mempelajari namanya isi kitab suci ini, ya. Tidak mungkin lu sembarangan. Makanya tadi ada murid-muridnya Tuhan nanti ada sebelah kanan, nanti anak-anak satu orang sebelah kiri, sebelah kanan. Tapi dia mengatakan apa di situ tadi? Ya, coba satu orang tadi yang bilangnya nanti sebelah kanan, sebelah kiri. Coba baca. Ya. Kata Yesua, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anak-anakku itu boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesua menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Dan di sini ayatnya namanya 23, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikan itu kepada, akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa aku telah menyediakan. Kalau benar-benar engkau mau namanya sebelah kanannya Tuhan itu, apa sih syaratnya? Halo, caranya apa? Melakukan ikuti namanya perintah Tuhan. Ya. Jadi ikuti perintah Tuhan, karena memang Tuhan datang di bumi ini bukan menyediakan Taurat 1.1 Yota. Karena memang isi kitab suci di dalamnya Taurat aja. Ya. Ada Taurat aja. Coba kalau orang membaca ini dari Kejadian sampai Maliaki ya, nggak ada isi yang lain situ. Tuhan marah. Tuhan menghukum namanya orang Israel karena mereka meninggalkan hukum Tuhan segala. Jadi dari generasi ke generasi itu, ya, diutuslah nabi-nabi itu supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Ya. Makanya di sini tadi ada kata melayani. Ya. Yang dimaksud melayani itu apa? Ya, memberikan namanya pengajaran. Ya. Memberikan pengajaran yang benar kepada namanya bangsa Israel. Makanya dia datang di bumi ini bukan mencari bangsa-bangsa, dia mencari anaknya yang tidak ada gurunya. Ada gurunya, ya. Mereka tidak melayani lagi, tidak memberikan pengajaran yang benar lagi,
malah mereka melayani perut mereka. Ya. Jadi harus perhatikan baik-baik hari ini, melayani dan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Apa sih maksudnya? Nah, pada waktu namanya ada di bumi, perintahkan kepada murid-muridnya ya, untuk jadi pelayan itu, pada waktu itu pakai kitab apa? Taurat. Ya. Tidak lain, tidak bukan, itu namanya kitab Taurat dan kitab apa? Para nabi. Para nabi. Ya. Jadi pada waktu namanya Yesua datang di bumi ini, supaya cari anak-anaknya itu yang hilang, supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Amin. Mereka patuh ya enggak nih? Tidak. Ada keinginan mereka untuk bikin ibadah baru, agama baru lagi nggak? Ya? Pada waktu itu, zaman itu, pada waktu Yesua itu menyatakan diri 3,5 tahun, kira-kira ada keinginan lagi untuk bikin agama baru lagi nggak? Tidak ada. Tidak ada. Karena pada waktu zaman itu ada namanya agama apa? Yahudi. Agama apa? Yahudi. Agama Yahudi. Namanya kitabnya mereka Talmud. Tapi ingat baik-baik ya. Pada waktu namanya mereka bikin ibadah baru dengan kitabnya namanya apa? Talmud itu awal namanya Malapetaka. Ingat baik-baik ya. Perhatikan baik. Makanya baca kitab suci yang tuntas deh. Ya, jangan dipotong-potong. Baca tuntas lah dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Nggak ada sih, tidak ada. Justru pada waktu datang di bumi ini, karena Israel sudah menyimpang dari hukum Tuhan. Akhirnya dia turun sendiri menjadi anak manusia. Ya. Dia menjadi anak manusia. Coba ulang lagi tadi ayat 28. Ayat 28. Yang kencang. Sama tadi namanya apanya Matitia 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Coba saudara ya. Jadi menyebut dirinya dia anak manusia. Makanya saya berkata berulang-ulang, Tuhan kita itu menjadi anak manusia. Siapa yang menjadi anak manusia ini? Supaya engkau tahu siapa yang menjadi anak manusia ini, perlu dibaca namanya kitab Mose, kitab para nabi, dan juga kitabnya namanya apa? Rasul-rasul. Pasti engkau tahu, pasti engkau kenal. Dia menyatakan kebanyakan kata-kata itu, dia mengatakan bahwa dia adalah anak manusia. Ya. Makanya kalau kita baca Filipi sana, ya, mengambil rupa manusia. Ya. Jadi dia mengambil rupa manusia menjadi anak manusia. Siapa yang mengambil rupa manusia itu? Dia adalah Yahweh itu sendiri. Mengambil rupa manusia dari bangsa mana? Dari bangsa Israel adalah anaknya. Makanya menyebut dirinya dia adalah apa? Anak manusia. Dari namanya mengambil rupanya dari keturunan Raja Daud. Kalau kita baca lengkap kitab suci ini, ya. Tapi kalau hanya kita dengar-dengar gitu dari mulut ke mulut, yaitu tadi Kristen itu Tuhannya ada 3, ya kan? Terus dia bilang 1, 3 pribadi tapi bilang 1. Sampai sekarang mereka bingung sendiri, saudara. Ya. Jadi mari kau perhatikan baik-baik ini. Pada zaman itu pakai kitab apa? Pakai kitab namanya Taurat dan kitab para nabi. Ya. Jelas-jelas di sini zaman itu tidak ada keinginannya juga untuk mereka pakai namanya kitab Talmud. Tidak ada. Karena ini bagian penyimpangan. Makanya dijulukin mereka ini keturunan ulat bulu, ludak orang-orang jahat. Ya. Kalau kau baca lengkap namanya keempat penginjilin. Kenapa saya mengatakan pada waktu itu memang mereka pakai namanya melayani orang-orang Israel yang terhilang, mereka cari orang. Mereka bawa ini namanya kitab apa? Kitab apa? Taurat dan kitab para nabi. Mereka meyakinkan itu bahwa Mesias itu sudah
dinubuatkan oleh namanya Mose maupun apa? Para nabi. Nabi. Jadi mereka pakai namanya kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya. Ini sangat jelas. Mereka pakai itu, saudara. Ya. Makanya kalau kita baca, mundur ke belakang, ayat pasal 19, ayat 16, perhatikan di sini. Kenapa saya mengatakan pada waktu itu mereka menjadi pelayan Tuhan itu, mereka pakai namanya kitab Taurat dan kitab para nabi. Ini kan sangat jelas di situ. Kalau kita baca namanya Matitia 19 dari ayat 16 sampai 26. Yang kencang ini supaya pendengar ini mencatat. Ya. Coba baca namanya. Kenapa saya mengatakan pada waktu itu tidak ada keinginan untuk bikin ibadah baru lagi, karena sudah ada namanya agama Yahudi. Agama Yahudi sendiri pun dikecam. Pemimpin-pemimpinnya itu mereka mengatakan, Tuhan mengatakan pada mereka keturunan ular beludak, pejahat-pejahat. Kenapa mengatakan mereka keturunan ular pejahat? Karena mereka sudah meninggalkan hukum Taurat ini. Mereka pakailah namanya kitab barunya mereka, Talmud ini. Ya, makanya diperingatkan itu supaya orang kembali kepada hukumnya Tuhan. Makanya mereka bertanya, Tuhan, kalau kami mau peroleh hidup yang kekal, apa sih yang kami lakukan? Makanya di situ ada catatan di sini, ya, ada catatan di sini, namanya Matitia 19 ayat 16 sampai 26. Jadi Matitia 19 ayatnya 16 sampai 26 dibaca yang kencang, yang jelas. Ada seorang datang kepada Yesua dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesua, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesua kepadanya, jikalau engkau tidak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesua berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Ketika murid-muridnya mendengar itu, sangatlah gempar mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesua memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Kalau kita perhatikan, kalau kita pelajari kitab suci dengan baik, sangat jelas itu bicara namanya Taurat. Ya. Jadi hukum Taurat yang dimaksud di situ loh batu apa? Loh batu mana? Loh batu satu atau kedua? Loh batu yang kedua. Makanya di dalam isi kitab suci itu ada loh batu. Loh batu yang pertama itu vertikal, loh batu yang kedua itu apa? Horizontal. Ya. Mengasihi Tuhan itu namanya loh batu pertama, mengasihi sesamanya manusia loh batu yang kedua. Amin. Ya. Ini perintahnya begitu. Makanya diulang lagi, kalau kita baca namanya Matitia 22 ayatnya 34 sampai 40, ini ada namanya hukum utama di sini. Ini kalau orang tidak ngerti juga di sini, ya itu tadi mungkin sudah ditentukan itu sudah mati. Ya. Jadi ingat baik-baik ya. Tadi saya mengatakan pada waktu namanya nelayan-nelayan diputus cari namanya orang-orang Israel yang terhilang itu pakai kitab apa? Yang jelas namanya pakai kitab apa? Taurat dan kitab para nabi. Ya. Jadi sangat jelas di sini, penting sekali memperhatikan ini. Ya, Matitia 22 ayatnya 34 sampai 40. Dan ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesua telah membuat orang-orang Saduk itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Torah?
Jawab Yosua kepadanya, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tergantung semua namanya isi kitab suci. Amin. Amin. Kalau orang juga tidak mengerti di sini, ya saya tidak tahu. Jadi berulang-ulang kali saya sampaikan melalui YouTube ini, bacalah keempat penginjil ini. Keempat penginjil itu tidak ada niatan sedikit pun suatu saat nanti ada agama baru, apalagi namanya agama Kristen, tidak pernah ada. Ya. Dan tidak pernah ada. Karena memang zaman itu ada agama namanya Yahudi. Kitabnya namanya Talmud. Tapi apa yang terjadi? Apakah Tuhan senang itu? Ya, tidak. Ya, karena 70 tahun kemudian hancurlah namanya Bait Suci dan sampai saat ini. Ya. Dikasih warning, diperingatkan terus menerus dari generasi ke generasi. Ya. Tidak ada ajaran lain. Tuhan itu butuh hanya kita perhatikan namanya hukum Taurat. Makanya saya mengatakan kalau ada itu pendusta-pendusta, oh tidak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat. Memang bajingan itu, ya. Memang itu benar-benar ajaran setan itu. Ya. Apa sih yang sulit namanya 10 Taurat? Tidak ada kan? 10 hukum Taurat tidak pernah ada yang sulit. Masa sih tidak sanggup? Apa? Lu tidak mencuri? Kok lebih suka kau mencuri? Ada orang kami tidak ada orang pun yang sanggup melakukan Taurat. Itu kan dari mulut ke mulut. Ya. Banyak orang yang salah tangkap, salah tafsir. Kata kasih, misalnya kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan itu maksudnya apa? Melakukan Ikuti namanya perintah tadi itu. Ikuti namanya kedua hukum itu. Amin. Amin. Kadang-kadang itu orang-orang membaca sepotong-sepotong. Contoh misalnya Galatia. Galatia itu langsung mereka Galatia 5 itu langsung mereka ayat 22 23. Coba bayangkan aja ini. Itulah yang mereka dengung-dengungkan. Oh, Injil itu seolah-olah Injil itu ada namanya kitab baru. Tidak ada. Injil itu kabar baik, kabar gembira bahwa Tuhan itu sudah jadi manusia, ya, dan benar dia lakukan betul-betul yang luar biasa. Orang dari buta lahir bisa melihat, orang mati bisa dibangkitkan. Itu namanya kabar baik. Tidak ada namanya ajaran-ajaran baru, ya. Tidak pernah ada, apalagi namanya agama Kristen. Tidak pernah ada, ya. Jadi bayangkan aja, mengasihi Tuhan artinya ikuti perintahnya. Yang tadi kan, apa yang kau baca di sana, apa yang tertulis di sana, ya. Diangkat lagi kedua hukum kedua loba ini. Kalau kita baca tadi namanya Matitia 22 ayatnya 34 sampai 40 tadi kan. Makanya kalau orang-orang Kristen ini tidak baca tuntas, dicari-carilah untuk membenci namanya hukum Taurat ini. Contoh misalnya Galatia 5 ayatnya 22-23. Perhatikan di situ. Itulah mereka bilang itu kasih. Jadi namanya perjanjian baru itu diajarkan kita kasih. Perjanjian baru itu bikinan manusia. Tidak ada yang baru di dalamnya. Hanya mereka itu baca sepotong-sepotong, tidak baca tuntas. Ya, mereka ambil saja Galatia 5 itu ayatnya 23, 22 sampai 23. Baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi tidak ada menentang. Jadi seolah-olah, oh ini kami punya perjanjian baru. Injil itu adalah ajaran baru. Ya. Jadi seolah-olah itu namanya baru. Mereka lupa ayatnya 14 di atas. Mereka lupa ayatnya 14 di atas Galatia 5 ayat 14. Mereka lupa di situ. Mereka enak saja langsung loncat di bawah. Itulah mereka ini kalau namanya perjanjian baru itu ajaran kasih. Perjanjian lama itu ajaran kebencian. Ini benar-benar penipu-penipu ini harus kita lawan gitu ya. Kalau mereka sepotong-sepotong, kalau kita baca ayatnya 14 di sana, ya tadi sama kan tadi yang kita baca namanya Matitia 19 tadi maupun 22 tadi itu. Baca namanya ayat 14. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu
Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba kan, kalau kita baca itu kan namanya kutipan dari apa? Imamat 19 ayatnya 18. Mereka tidak ngerti itu. Kebanyakan orang Israel, orang Kristen itu tidak baca catatan kakinya. Mereka telan bulat-bulat saja dari mimbar tanpa menyelidiki namanya isi kitab suci. Kalau kita menyelidiki isi kitab suci dengan baik benar ini, tidak ada ajaran baru di situ. Ya? Jadi Tuhan datang di bumi ini supaya anak-anaknya Israel itu kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Amin. Itu ajaran mereka. Nggak ada menyebarkan sana kemana agama Kristen, gitu nggak ada. Justru orang-orang Israel ini bikin ibadah baru lagi namanya agama Yahudi dengan kitabnya Talmud. Tuhan marah sekali. Akhirnya apa? Bait suci dihancurkan dan sampai saat siapa yang membaca ini? Ya, coba deh sekarang pendeta manapun yang saya tadi itu yang saya suruh baca namanya Matitia 19 ayat 16 sampai 26 maupun Matitia 22 ayatnya 34 sampai 40. Siapa yang membaca itu? Ya. Mana ajaran baru? Tidak ada di situ. Justru mereka sana kemari itu melayani orang-orang Israel itu, mencari orang-orang Israel itu, memberikan pengajaran. Mereka lah pakailah namanya kitab apa? Taurat. Terdeteksi juga di situ kalau kau baca namanya Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 13 sana ayatnya 14-15. Baca yang kencang supaya orang-orang mendengar ini, supaya penghujat namanya Taurat itu bertobat. Penghujat nama Yahweh itu supaya bertobat. Kalau tidak nanti akan dihukum seberat-berat. Tidak ada ajaran lain di dalamnya. Mereka melayani sana kemari itu bukan pergi cari uang. Zaman itu tidak ada rasul-rasul itu bukan pungut sana pungut sini, bukan. Mereka bawa kitab suci itu, kitab Taurat itu dan kitab orang, yakinkan orang nih ada nubuatan nabi-nabi bahwa Mesias sudah datang. Itu sana kemari. Makanya terdeteksi di situ namanya Kisah 13 ayat 14-15. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Coba, jadi mereka pakai baca apa? Taurat dan kitab para nabi. Taurat dan kitab para nabi. Harus kita jujur. Ya. Jangan berbohong. Jangan ajak-ajak orang. Kalau memang engkau sendiri menyimpang, tapi jangan ajak-ajak orang lain. Ya. Suruh meninggalkan hukum Tuhan. Ya. Kan sangat jelas tadi kan. Ya. Supaya saya peroleh hidup yang kekal, apa yang saya lakukan? Apa yang kau baca di sana? Tidak lain tidak bukan memang Taurat itu. Ya toh? Amin. Amin. Ada ajaran lain. Ada yang kau perhatikan ini. Ya. Melayani itu apa? Ya. Melayani apanya makan jasmani atau makan rohani. Jadi melayani mereka pakai namanya makanan rohani, pakai namanya apa? Kitab Taurat. Jadi dia datang di bumi ini karena memang anak-anaknya ini sudah menyimpang. Ya, mereka tidak mengenal nama Yahweh karena Yahweh itu sudah diganti namanya. Namanya Adonai kadang-kadang bukan nama Hasem. Terus kitab Taurat ini mereka tidak hiraukan juga. Ya. Coba kalau kita baca namanya, perhatikan di sini namanya Yohanes 7 ayatnya 19 sampai 20. Baca namanya Yohanes 7 ayatnya 19 sampai 20. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Coba bayangkan. Dikasih tahu mereka bilangnya kerasukan setan. Makanya kalau saya ini dibilangin apa? Yahudi, ODGJ.
ini yang berpikir. Terus mereka mengatakan saya dulu lagi apa? Sionistus kemarin lagi itu komentarnya begini. Ini ajaran perisi dan sadukis. Itulah jawaban-jawaban orang Kristen, saudara. Kenapa mereka mengatakan itu? Karena mereka tidak pernah membaca kitab suci ini dengan benar baik. Ya. Sehingga mereka hafal dari mulut-mulut itu, mulut-mulut pembunuh-pembunuh ini. Ya. Siapa sih yang mau bantah ini? Makanya saya tantang dari dulu kan. Siapa sih yang mau bantah? Ya. Siapa sih yang mau bantah? Saya mengatakan Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Siapa yang membantah? Siapa? Profesor mana, dokter, anak pun. Siapa yang membantah itu namanya Matitia 5 ayat 17 sampai 20. Maupun juga Matitia tadi 19 ayatnya 16 sampai 26. Maupun juga tadi Matitia 22 ayatnya 34 sampai 40. Siapa nih, coba saya tantang itu. Saya tantang tuh dokter-dokter, profesor, coba jawabin. Ya. Tunjukin nanti agama baru di mana, pasal berapa, ayat berapa, ya. Mana ajaran barumu, ya. Semua di dalam yang lama, saudara, ya. Sangat jelas tadi waktu mereka tersebar di Asia itu, mereka pakai namanya kitab Taurat dan kitab para nabi itu, ya. Coba saudara, siapa yang berani? Yakin nggak berani itu? Apalagi Pak Pendeta pasti lari. Kalau misalnya dia buka ini, ada kemungkinan tempat ibadahnya akan sepi. Yakin itu. Sepi saja tempat ibadah. Coba kalau orang-orang yang saya sampaikan ini terus mereka baca benar-benar kitab suci dan kejadian sama itu, tempat ibadah akan sepi. Yakin itu. Mereka tidak akan mau di situ. Kenapa mereka tidak mau di situ? Tidak ada di dalam isi kitab suci yang mereka sampaikan, mereka menipu orang. Yang ada tulisan di dalam, mereka bilangnya apa? Tidak berlaku. Coba ini saudara. Tinggal mau pilih mana? Ini perkataan Yasua atau surat Rasul Saul. Itu Rasul Saul palsu itu di sana, saudara. Jadi surat-surat Rasul Saul dipalsukan. Gitu? Jadi mengaku-ngaku Rasul Saul tapi bukan, saudara. Makanya perlu sekali namanya baca keempat penginjil ini. Ya, baca penginjil ini, tidak ada ajaran lain, ya. Tidak pernah ketemu kan namanya ajaran lain, hanya mereka namanya apa? Kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya. Maka selama pelayanan mereka itu sana kemari, pelayanannya bukan cari uang, ya, bukan cari uang loh, ya. Jadi pelayanan sana kemari itu mereka tenteng namanya kitab Taurat, kita yakinkan kepada orang bahwa Mesias itu sudah datang. Amin. Amin. Ya. Jadi Mesias itu sudah datang karena sudah dibuatkan namanya Mose maupun nabi-nabi. Itu yang mereka yakinkan sana kemari. Mereka bawa namanya kitab Taurat dan kitab para nabi. Tidak namanya keluar dari kebenaran itu. Yang Rasul Saul itu sadar kebenarannya. Ya. Karena dia pun dulu sebelum terima namanya Yasua ini, bahwa Yahweh lah yang jadi manusia. Rasul Saul dulu juga termasuk dia ini agama Yahudi. Makanya dia itu orang Farisi, saudara. Orang Farisi yang bertobat. Ya. Dia kembali lagi kepada hukumnya Tuhan. Amin. Amin. Ya. Itu di dalam isinya begitu. Tadi kan kita sudah dengar bersama tadi, kisah 13 tadi, ya. Mereka baca itu, yang mereka dengar itu ada namanya kitab Mose dan kitab para nabi. Kenapa saya mengatakan mereka itu tidak keluar dan tidak pernah ada ajaran baru? Apalagi namanya agama Kristen, tidak ada. Zaman itu namanya kalau dengan orang Yunani benci banget. Jangan keluar bangsa Yunani. Bahasa Yunani saja pun mereka nggak mau. Amin. Amin. Jangankan namanya Yunani, bahasa Aram juga mereka tidak mau. Karena Aram itu musuhnya juga mereka. Dan mereka juga tidak pernah pakai bahasa Arab. Tetap mereka pakai bahasa Israel atau bahasa Yahuda. Amin. Amin. Itu isi tersucinya begitu. Ya. Makanya dia bertanggungjawabkan pelayanannya namanya Rasul Saul itu. Kalau kita baca,
Ya, jadi ingat baik-baik ya. Pada waktu Tuhan datang di bumi ini, mengutus murid-muridnya jadi pelayan-pelayan ini, ya, pelayan artinya menyampaikan namanya kebenaran supaya orang Israel itu kembali kepada hukumnya Tuhan. Mereka tetap namanya pakai kitab Taurat dan kitab Para-Nabi, dan tidak ada ajaran lain, dan tidak pernah ada dalam pikiran mereka bikin agama lagi, tidak pernah ada. Karena agama sudah ada zaman itu, namanya agama Yahudi dengan kitabnya Talmud. Itu lagi teringatkan terus menerus supaya meninggalkan namanya kejahatan ini, supaya mereka kembali kepada hukum Taurat, tapi mereka tidak mau. Amin. Amin. Dihukum, saudara. Ya. Kalau kita baca selanjutnya, tidak sadetil ini ya, kalau sadetil memang terlalu lama ini ya, bisa 2 jam lebih ini ya. Kalau kita baca namanya, perhatikan di sini, makanya saya mengatakan ini pelayan-pelayan tadi ini, bukan pelayan sana bagikan berat, memang mereka juga bagikan makanan juga, saudara. Jadi zaman dulu itu bukan makan rohani saja, makan jasmani pun juga apa dilayani juga orang-orang Yahudi, saudara. Jadi mereka ini tidak pungut sana pungut sini. Kalau sekarang itu pergi kemana-mana, nanti ditanya akomodasinya, belum nanti orang mikirin upload. Aduh, saya bilang ini ajaran-ajaran apa ini kan gitu kan. Di dalam kitab suci tidak diketemukan. Nah, kalau kita baca tadi, sudah jelas tadi ini mereka pakai namanya kitab Taurat tadi ini di Kisah 13. Coba kita lihat lagi namanya Kisah Para Rasul 21 ayatnya 17 sampai 24. Yang kencang ini supaya ini pendengar benar-benar sadar ini bahwa zaman itu tidak ada agama lain, tidak pernah ada agama deh. Malah Rasul Saul tinggalkan namanya agama Yahudi. Dia kembali kepada hukumnya Tuhan. Kelihatan di situ bahwa benar-benar rasul-rasul itu mereka kembali kepada hukumnya Tuhan. Kalau kita perhatikan itu namanya Kisah Para Rasul namanya 21. Jadi saya teringatkan ya, Kisah Para Rasul 21 itu dibaca lengkap lah sebenarnya, tapi kita hari ini kita baca saja dari ayatnya 17 sampai 24. Yang kencang. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Saul bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakob. Semua penatua telah hadir di situ. Saul memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Tuhan, lalu mereka berkata kepada Saul, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Mose. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiranmu dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka. Sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Coba kan, apa lagi? Kalau masih ada yang maksa-maksakan diri, ada agama lagi, agama Kristen pada waktu itu, terus perjanjian baru itu ada Injil, ada banyak itu pembohongan, ya. Coba, ini penipuan yang luar biasa, ya. Makanya kalau kita baca ulang lagi tadi Kisah Para 21 ayat 20 mengatakan, perhatikan situ, lihatlah orang beribu-ribu apa? Coba kembali lagi tadi namanya Kisah Para 21 ayatnya 20. Mendengar itu mereka memuliakan Tuhan, lalu mereka berkata kepada Saul, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Bagaimana lagi, saudara? Ya? Jangan dibodoh-bodohin agama baru yang dari Eropa ini. Ya? Memaksa-maksamu supaya engkau tinggalkan hukum. Dengan di dalamnya ini sangat jelas tadi. Lihatlah beribu-ribu orang kembali kepada hukumnya tuh. Taat kepada namanya hukum Taurat. Amin. Amin. Saudara-saudara, ya. Jadi kalau ada tudingan-tudingan selama ini tidak benar, melainkan engkau tetap namanya patuh kepada hukum Taurat. Tidak pernah ada apa? Tidak pernah itu ada isu-isu itu engkau bikin ibadah baru. Ya, ternyata tidak
Benar, saudara. Kalau kita perhatikan di situ, coba ya satu orang itu coba klik di situ namanya, coba cari catatan kakinya namanya ayatnya tadi kembali katanya supaya orang ini eh, sadar ini. Kita lihat di situ eh, Kisah Para Rasul 21 tadi itu ayatnya 23. ayatnya 23. Coba kita lihat. Ini kan itu kan kalau kita cari catatan kakinya dia dari imam. Coba imamat berapa? Bilangan 6. Bilangan 6. Bilangan 6 ayat 13 sampai 21. Nah, coba baca dulu di situ, baca dulu di ayatnya 23 tadi. Yang Kisah Para 23. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Jadi bernazar, ternyata itu kalau kita cari catatan kakinya, ini kan dari Lembaga Kristen Indonesia, itu namanya bilangan 6 ayat 13. 13 coba baca. Bilangan 6 ayat 13. Dan inilah hukum tentang seorang nazir. Apabila waktu kenazirannya genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan. Ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Yahweh seekor domba jantan berumur setahun yang tidak bercela untuk korban bakaran, dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan yang tidak bercela untuk korban keselamatan. Coba dari mana? Dari mana namanya Rasul Saul bikin ibadah lagi? Bikin agama Kristen lagi? Tidak pernah ada. Makanya saya mengatakan agama Kristen dibikinan manusia dari Eropa. Itu agamanya mereka. Jadi Kristen itu bukan dari Yerusalem, dari namanya Eropa. Sekarang Eropa itu tinggalkan Kristen ini. Makanya saya mengatakan di Eropa itu namanya Kristen sudah bangkrut, tapi di sini mereka diam-diam, nggak berani mereka ngomong katanya di Eropa itu Kristen banyak sudah bangkrut, malah mereka nuding lagi Islam suatu saat akan bangkrut. Agamamu dulu sudah bangkrut, namanya Eropa itu sudah kagak ada percaya namanya Kristen itu, ya. Kalau ada penduduk sisa-sisa nanti Amerika gitu kan, kalau Swiss, Prancis, Jerman itu sudah nggak ada di sana itu semua ateis. Ya. Kalau orang mau meneliti kitab suci ini pusing, ya. Gimana sih? Tidak ada, sangat jelas di sini. Zaman itu tetap namanya mereka pegang namanya kitab Taurat, jadi melayani orang-orang namanya orang-orang yang Yahudi yang tersebar di Asia di sana itu, mereka pakai namanya kitab Taurat dan kitab para nabi ini meyakinkan orang bahwa namanya Mesias itu sudah datang, ya. Apa yang dinubuatkan oleh namanya Mose, Nabi, kitab nabi-nabi maupun surat-surat memang sudah digenapi. Mereka yakinkan pakai namanya kitab Taurat. Ini pasal ini ada ayatnya, ya. Makanya perlu sekali, makanya saya mengatakan yang paling banyak membuatkan namanya Mesias itu akan menjadi manusia itu namanya Nabi Yesaya ini, ya. Yesaya yang paling membuatkan, makanya ada kata namanya apa? Kata Adan, akulah Alef dan akulah tahu. Awal dan akhir, saudara. Ya. Nah, akulah awal dan akhir. Siapa yang awal dan akhir ini? Tidak lain tidak bukan, dia adalah Yahweh itu sendiri yang jadi manusia. Makanya dia tadi menyebutkan anak manusia. Dia jadi anak manusia, dia tidak pilih dari bangsa sembarangan. Dia pilih namanya bangsa, pilihannya anaknya sendiri namanya Israel. Itulah yang tidak dipahami sampai saat ini. Makanya pada waktu dituding-tuding sama dia ini, dia sudah menimpa, dia sudah tinggalkan Taurat. Tadi kan kita sudah baca kan, ternyata terbukti engkau tidak meninggalkan Taurat, ya, tapi engkau tetap patuh kepada terbukti di situ. Tudingin lagi, wah ini dia sudah sekte ini, dia bikin lagi ibadah baru lagi, ya, dia bikin agama Kristen lagi. Dia juga pun membantah, ya, dia juga membantah loh saudara. Dia membantah, saya tidak ada, saya tidak pernah bersalah namanya hukum Taurat. Ya. Sudah saya tidak bersalah dengan Taurat, saya tidak ada keinginan sedikit pun
untuk bikin namanya agama Kristen. Dia bantah semua. Bantahnya di mana? Kita baca terus supaya orang ini tahu betul-betul melayani itu apa, kan gitu kan? Menyampaikan namanya firman. Yang disampaikan firman itu apa namanya? Tahu tadi kan kita sudah dengar ini kan? Ya. Nah sekarang waktu dituding dia ini bahwa dia ini adalah sekte Kristen atau sekte Nasrani ini, dia bantah semua. Saya tidak pernah ada ajaran baru, nggak ada keinginanku. Ya. Kecuali saya betul-betul saya kembali kepada hukumnya Tuhan. Ini pernyataan Rasul Saulus, saudara. Baca namanya Kisah Para Rasul 24 ayatnya 5-6. Perhatikan di sini dituding sama dia. Ini sekte ini. Dia dituding dia ini apa? Dia sudah bikin agama baru lagi nih. Ya. Nggak puas dia ini agama Yahudi, sekarang dia bikin agama Kristen ini. Dituding sama dia bantah semua di situ, dia nggak terima gitu kan, nggak terima aja, ya. Dia tidak menyimpang, dia tetap patuh namanya hukum Taurat. Tadi kan kita sudah dengar namanya Kisah 21. Nah sekarang Kisah 24 ayat 5-6. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Tuhan. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Dia ini perusak. Dia ini bikin agama baru lagi. Ini adalah sekte ini. Ya, saudara. Ya. Kalau kita baca di situ, oh benar juga ini kayaknya dia sudah bikin agama baru juga ini. Kayaknya Rasul Saul bikin agama tidak pernah ada. Jadi agama Kristen itu bikinan dari Eropa. Ya. Coba sekarang tanya deh. Mereka orang Kristen, coba tulisan aslinya Rasul mana? Ya, mereka tidak akan berani jawab. Coba deh tanya deh aslinya dari kitabnya sana Kristen. Coba tanya itu tulisan aslinya, tulisan Ibrani dan namanya Injil itu mana? Diam semuanya. Mereka sudah bakar, saudara, dibuang. Maka mereka bikin namanya agama baru, agama Kristen ini, saudara. Ya. Coba kalau kita selidiki kita tidak ada. Tadi mereka menuding dia apa? Sekte apa? Sekte apa? Sekte Nasrani. Makanya kalau mereka bilang, ada lagi Kristen yang kadang-kadang saya bangga sekali jadi orang Kristen. Saya tidak mau dibilang saya Nasrani. Padahal namanya Nasrani itu kampung, daerah. Karena Yesua dari Nasarin, gitu kan? Dengan spontan bermulung, saya tidak bisa saya orang-orang itu kan sekte dia. Yang benar saya Kristen, saya bangga dari orang Kristen. Mana di dalam agama Kristen nggak ada, tidak pernah ada. Nah, Tuhan itu tidak perintahkan namanya murid-muridnya supaya bikin agama apa? Ini sudah ada namanya agama ini, agama Yahudi ini sudah marah-marah, apalagi. Aduh, ini mau saya bilang orang-orang miring semua nih yang baca kitab suci, yang teriak-teriak itu ya. Kalau kita sampaikan begini, mereka bilang saya ini apa? Parisi. Kalau nggak Parisi namanya Saduk. Terus ada lagi saya dibilang Sionis lah, namanya Yahudi ODGJ lah. Jadi tadi kan dia bilang kan, kita baca juga tadi kan namanya Yohanes 7 ayatnya 20 tadi kan, ya. Apa? Pengikut setan. Dia kau ini pengikut setan. Jadi Tuhan sendiri pun mereka bilang itu pengikut setan. Karena apa? Karena orang zaman itu Taurat sudah nggak lupa mereka. Ada namanya Talmud tadi. Jadi kalau ngomong Taurat sekarang, ya sekarang sama aja kan. Kalau kita ngomong Taurat sekarang kan, telinga orang Kristen kan bising, panas dingin segala. Setiap kita ngomong namanya Taurat itu, pokoknya kupingnya orang Kristen panas aja. Kita ngomong Yahweh lagi, wah itu lebih panas. Karena itu tadi itu loh, lebih suka namanya apa? Dongeng-dongeng itu loh, mulut ke mulut itu. Dia kenalin lagi, oh tidak ada satu pun orang yang sanggup melakukan hukum Taurat. Itu kan dari mulut ke mulut, ya. Bukan berdasarkan isi kitab sucinya, tidak. Itu kan dari mulut ke mulut dihafal, ya.
Coba lihat saja, kan tidak ada yang sanggup sehingga Yesus datang di bumi menebus dosa saya. Dia tidak pernah menebus dosamu. Ya, dia masuk ke neraka, iya. Bukan saya loh. Bacalah kitab suci di dalamnya. Dia lempar kamu ke neraka. Ya. Ya. Coba kalau kamu baca itu namanya Matitia 13 itu, ya. Seperti jeramah dan gandum. Gandum masuk ke lumbung, jeramah ikat lemparkan ke apa? Enak itu. Ceramah. Enak masanya karena orang katanya pendeta-pendeta itu pasti mereka menghindari yang saya sampaikan ini. 1000% pasti mereka hindarkan. Kalau berani mereka nyampaikan, dipecat nanti saudara dari silodenya, dipecat. Kalau dia sudah dipecat, gitu, mau makan apa? Pendeta-pendeta itu ilmu psikologi bodoh aja, ya. Mau jadi kuli, kagak sanggup, ya. Mau kerja apa-apa, ya sudahlah. Apapun sudahlah, sampaikan saja yang hafalan-hafalan itu. Ya. Akhirnya apa kalau kita mau nyampaikan yang benar, malah dia bilang kita setan lah, OTGJ lah, Sionis lah, orang gila lah, ya, ajaran setan lah. Pada saudara, siapa yang membantah? Tadi dia bilang ini adalah sekte apa? Nasrani. Dia tantang semua saudara. Saya tidak pernah bersalah, namanya hukum tak. Baca dari tadi. Kisah 24 ayatnya 10 sampai 18. Dengaran ini ya, di luar sana, simak baik-baik ini supaya engkau merenungkan apa yang saya sampaikan ini sebelum terlambat. Ya. Sebelum terlambat, kembali kepada hukumnya Tuhan. Sebelum terlambat saya peringatkan engkau kalau di YouTube ini, kembalilah kepada hukumnya Tuhan. Ya. Pasti engkau selamat. Tapi kalau engkau tetap bertahan, engkau lawan terus menerus, cepat atau lama lu mati. Nah pada waktu kau mati itu nanti, kecil kalau saudara pasti nanti seperti namanya orang kaya dan orang miskin. Ya, baca tadi itu dari 10. Kisah 24 ayat 10 sampai 18. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Saul bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Saul, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seorang atau mengadakan huru-hara baik di dalam bait Tuhan maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepadaku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Tuhan nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Tuhan sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Tuhan. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku, tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Coba lihat saudara, dia bantah semua, kagak ada. Pentahiran juga diperintah hukum Taurat. Ya. Malah aku datang di sana, aku tahirkan mereka di situ nuding-nuding saya ini. Ya. Makanya dulu itu mereka anti benar orang-orang Yunani. Ya. Jangankan namanya ajaran Yunani, itu namanya orang Yunani sendiri pun mereka benci. Termasuk bahasa Yunani juga mereka. Orang Yahudi ya saudara ya, zaman-zaman itu orang Yahudi berbahasa Yunani dikucilkan. Ya, dikucilkan. Ingat baik berbalah dan kita suci dengan baik. Jadi Rasul Saul tadi dia tolak bahwa dia tidak pernah jadi sekte atau bikin ibadah tidak pernah ada. Saya tidak bersalah, namanya apa? Hukum Taurat. Apa yang saya sampaikan ya sesuai itu tadi nubuatan namanya Taurat. Itu yang saya sampaikan. Nggak ada. Ini saya sana kemari itu. Mencari orang-orang Israel ini, melayani mereka. Ini saya pakai namanya kitab Taurat dan kitab para nabi. Amin. Amin.
Ini jelas loh saudara. Ya. Makanya saya mengatakan saya berulang-ulang kali, jangan sampai ada penyesalan kemudian hari. Saya teringatkan engkau yang saya orang Kristen, saya bangga katanya. Bangga kekebelinganmu. Itu kan ajaran di maksa-maksa engkau supaya meninggalkan hukum Taurat ini. Tuhan bilang tadi, ya, apa yang kau baca di sana, ya, ya, apa yang kau baca di sana, lakukan itu, pasti engkau selamat. Ya. Kalau kembali ke hukum Taurat, kau lakukan, kau cintai nama hukum Taurat, pasti engkau salah. Tuhan yang mengatakan, bukan nelayan itu hanya mencatatnya. Amin. Kalau nggak mesti juga ini, yang saya sampaikan ini, yang terserah. Makanya saya mengatakan, jangan sampai ada penyesalan kemudian ada kemudian hari begini, saudara. Saya kalau lihat orang-orang Kristen itu yang panas-panas begitu, yang marah-marah, rata-rata Kristen marah-marah. Coba kalau sekarang ini, kalau kita singgung-singgung mereka, itu tidak ada di dalam, pasti nanti kupingnya pasti panas dingin. Nanti kalau dia pun mengecam membabi buta, jadi orang Kristen kalau ngomong itu tidak berdasarkan firman, jadi berdasarkan kata-katanya. Itu orang Kristen rata-rata. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak pernah mau namanya menyelidiki isi kitab suci ini. Makanya saya mengatakan jangan sampai ada penyesalan kemudian hari. Ya. Di mana? Kalau kau baca ya, ini dibaca sekian orang, tapi entah bagaimana kok tertutup betul-betul itu. Sepertinya mereka baca pendeta itu sering diulang-ulangi namanya Luka 16 ini. Luka 16 ayat 19 sampai 31. Ini sini saya mau sampaikan ya. Jadi saya sampaikan hari ini. Ya. Jadi kalau aku menjadi pelayan Tuhan itu, ya, pakai apa? Ya, sampai saat ini pun tidak pernah Tuhan itu menginginkan untuk meninggalkan hukum Taurat ini, membuang apalagi namanya bikin lagi agama baru. Kalau engkau bikin apa itu malah pasaka, dan memang sudah dirasakan malah petaka ini. Tapi mereka tidak seolah-olah tidak merasa ditimpa malapetaka. Itu susahnya di situ, karena sudah didoktrin dari Eropa ini, diikat erat-erat mereka itu supaya tetap aja dari mimbar buang namanya hukum Taurat ini. Nah ini susah sudah. Tapi ingat baik-baik, jangan sampai ada penyesalan kemudian hari. Baca namanya Luka 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Eliasar. Bukan Lazarus ya. Jadi itulah tabiat-tabiatnya Kristen ini yang dari Eropa. Ini namanya Eliasar. Dan ada seorang pengemis bernama Eliasar, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Eliasar duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Eliasar supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Eliasar segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Mose dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Mose dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Coba, saya yakin ini adalah kritikan ini sebenarnya ya kan zaman itu saudara. Kalau sudah ditinggalkan namanya Taurat, kita tahu lagi ya. Kalau di Taurat itu, hukum Taurat itu sangat
menganjurkan kita memperhatikan orang-orang miskin. Makanya di dalam namanya ajaran Taurat itu ada namanya perpuluhan ini. Perpuluhan ini supaya di dalam orang Israel itu tidak boleh ada orang miskin. Amin. Amin. Itu ajaran Tuhan. Makanya saya berulang-ulang kali saya mau peringatkan engkau, saudara. Selama lu hidup ini, apalagi yang melotot matanya itu, yang menghujat-hujat itu, tunggu waktunya nanti. Ini orang tadi orang kaya dia tidak menghujat, tapi kan dikasih orang miskin ini kan sisa-sisa. Kan gitu. Apakah di dalam ajaran Taurat begitu? Tidak pernah ajaran begitu. Tidak ada itu. Ya. Justru ajaran Taurat itu sangat memperhatikan orang-orang miskin, saudara. Ya. Makanya kalau kau baca namanya Matitia 25 di sana ayat 31 sampai selanjutnya sampai selesai. Makanya diperumpamakan kita ini seperti namanya domba dan kambing. Domba itu sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Nah sebelah kiri kenapa dibilang kambing? Karena dia tidak perhatikan orang-orang miskin. Sederhana loh pertanyaan itu kalau kau baca namanya Matitia 25 ayat 31 sampai selanjutnya itu, ya. Sampai 43 kalau nggak salah ayatnya itu, ya. Baca lengkap itu, ya. Nggak ada. Makanya saya berulang-ulang kali, jangan sampai ada penyesalan kemudian hari. Pada waktu lu mati nanti apa lu di surga atau di bawah ini. Makanya sudah dikasih warning sama kita ini. Siapa yang mengabaikan satu titik ini dia duduk tempat yang terendah. Siapa yang melakukan hukum Taurat dia akan duduk tertinggi. Coba ayatnya 19 itu namanya Matitia 5 ayat 19. Matitia 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Siapa yang meniadakan satu titik saja, neraka, bukan saya loh, terendah itu neraka. Itu kan dipoles-poles aja gitu. Seolah-olah bukan neraka, tapi siapa yang melakukan hukum Taurat, dia akan duduk tempat yang tertinggi dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Nah, supaya tidak ada penyesalan loh. Ya, ingat baik-baik. Ya. Jadi sangat jelas tadi Rasul Saul itu tidak pernah dia bikin agama baru, apalagi namanya perjanjian baru. Perjanjian baru itu bikinan dari Eropa. Nah, coba kan bikinan Eropa ini kalau kau baca namanya 2 Korintus 3 di sana kan dikasih judul sama mereka perjanjian baru, maupun juga namanya Ibrani 8 itu dikasih judul juga perjanjian. Padahal kalau kita lihat itu kutipan dari Yeremia 31. Kalau orang-orang namanya yang pakai otaknya dia kan baca nanti Yeremia 31, ya. Yeremia 31 nanti dia akan berdamai dengan anaknya ini, dia akan pulihkan nanti, ya. Jadi Taurat itu nanti ada di hati mereka dan setiap saat itu mereka ingat akan Tuhan mereka bernama Yahweh. Dan Taurat itu bukan dibuka di hati mereka, itu bunyinya di Yeremia 31. Tapi Kristen ini berbohong. Jadi seolah-olah zaman Yesua itu sudah perintahkan ada namanya perjanjian baru, saudara. Jadi dipotong-potong tidak dibaca lengkap. Akhirnya apa? Banyak sekali. Ingat baik-baik ya, saya mau kasih tahu hari ini. Sebelum terlambat kembalilah namanya ke hukumnya Tuhan. Amin. Amin. Ya, sebelum terlambat. Ya. Makanya Rasul Saul kalau kita baca selengkapnya lagi di Kisah Para Rasul 25 ayatnya 8, ya. Kisah Para 25 ayat 8. Perhatikan di sini, nggak boleh bermain, saudara. Kisah Para 25 ayat 8. Sebaliknya, Saul membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Tuhan atau terhadap kaisar. Saya tidak bersalah. Taurat maupun bait suci, ya, iman saya tetap namanya Tuhanku Esa, ya. Tetap namanya imanku imannya Abraham. Kami orang Israel punya namanya hukum saya mau kembali kepada namanya hukum Tuhan. Amin. Amin. Nah, tadi kan kita sudah dengar kan, ternyata tudingan-tudingan selama ini tidak benar. Ya, ternyata engkau tetap namanya patuh kepada Taurat. Taurat. Maka mereka teman-teman yang lihat sekarang kan,
kita sudah penghujung pelayanan kita ini. Lihat sekarang, beribu-ribu orang, beribu-ribu orang taat kepada namanya hukum Taurat. Coba bayangkan aja si pendeta ini. Si pendeta itu mencak-mencak di mimbar, oh hukum Taurat tidak relevan lagi. Ya, hukum Taurat sudah batalkan. Dia gara-gara dipengaruhi namanya apa? Efesus 2 ayat 15. Ya. Dia batas itu aja, dia tidak baca lengkap. Ya. Kalau dia baca lengkap itu tidak demikian. Nah itulah otak-otaknya pendeta itu hanya segini, sumbungnya pendek. Ya, makanya saya mengatakan itu pendeta-pendeta itu di ilmu sekuler memang sudah sumbungnya memang sudah pendek. Ya, kalau namanya ilmu sekuler sudah pendek, apalagi kerohaniannya saudara. Ya, pendek-pendek itu betul, gelarnya ada. Coba nantang sama saya gelar-gelar itu, tempat langsung berhadapan muka. Gitu. Berani nggak dia? Undang sama saya. Ya, saya pengen saya debat mereka itu. Ya. Kalau saya dari dulu pun ilmu sekuler, saya tidak pernah takut kau punya gelar, mari kita debat. Nah, ya, kita uji ilmu. Saya nggak punya gelar, ya. Tapi kalau soal ilmu sekuler, nah itu jangan. Loh saya ini pembaca, mempelajari. Ya, kitab teknik itu saya pelajari. Ya, saya belajar mati-matian supaya saya kuasai namanya ilmu-ilmu sekuler itu. Seorang pengusaha itu kan dia kuasai. Ya. Tidak gampang seorang pengusaha loh saudara ya. Seorang pengusaha itu saudara harus punya ilmu. Harus ilmunya memadai. Ya. Kalau dia tidak punya ilmu itu nggak bisa saudara. Makanya seorang pengusaha kan jarang. Ya. Pengusaha itu dalam 10.000 orang itu ada satu pengusaha. Ya. Punya ilmu. Begitu juga nanti ilmu rohanianya kita harus belajar yang benar. Tadi kan sangat jelas ya, tidak boleh bantah pakai apa. Saya tidak pernah bersalah baik suci maupun namanya apa Taurat ini. Ya. Saya pegang namanya Taurat erat-erat. Kemarin pun saya sebelum Tuhan datang di bumi, memang saya ada agama saya. Sekarang Tuhan marah, Tuhan ajak sama saya supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Makanya saya itu nenteng namanya kitab Mose maupun kitab para nabi, yakinkan kepada orang ini ada pasal, ada ayatnya. Kan gitu. Saya ini bicara kan ada pasal, ada ayatnya. Bukan sekedar namanya oce-oce begini. 25 tahun saya pelajari ini kitab suci. 25 tahun. Coba deh, saya tantang ke orang, kita baca ini. Nanti disaksikan kita. Ada nggak orang 24 jam? Ya, baca terus tanpa lelah. Saya tantang. Saya tantang juga orang-orang itu 11 hari bisa nggak kejadian sampai waktu baca. Ya. Saya bisa. Kenapa saya bisa? Karena mata saya tidak lelah. Kenapa mata saya tidak lelah? Karena ada roh Tuhan. Amin. Amin. Ya. Karena ada roh Tuhan. Sehingga saya kalau baca itu mata tidak perih, tidak lelah. Ya. Makanya saya mengatakan makan yang paling nikmat yang saya rasakan ada namanya hukum Taurat ini saudara, itu nikmat sekali. Ya. Makanya saya bangga namanya saya memiliki Taurat. Saya bangga namanya apa? Punya namanya Tuhan kaya bernama Yahweh, Yahweh penyelamat. Dia datang di bumi menyelamatkan saya. Ya. Kenapa dia menyelamatkan saya? Karena saya mengakui namanya hukum Tuhan. Amin. Amin. Ya. Itu tulisannya begitu di dalamnya. Darahnya itu tidak sembarang dipercikan. Ada yang mengakui saja saudara. Ya, isi kitab sucinya begitu. Amin. Ya. Makanya kalau ada pun sekarang ini orang-orang tetap bandel, ya, tidak peduli segala macam ini, memang dia itu sudah ditentukan apa? Binasa. Apa? Binasa. Sudah ditentukan namanya mati. Ya. Jadi kalau ada orang kita sekarang itu, apalagi orang yang marah-marah, ini sudah ditentukan mati, bukan saya. Kalau kita baca namanya 2 Korintus 4 ayat 3. Jadi kalau orang-orang itu sering sekali, kita ini pakai pasal dan ayat, tetap mereka menghujat, tetap marah-marah, kupingnya namanya panas dingin, karena itu sudah ditentukan mati. Ya. Saya ini kan pakai pasal dan ayat. Taurat itu Tuhan tidak pernah buat. Orang Kristen nanti coba, habis ini pasti ada mencak-mencak lagi. Saya nanti dijulukin apalagi saya nggak tahu deh. Kemarin kan terakhir kan dia bilang ini,
Farisi dan Saduki. Coba kalau kita baca namanya 2 Korintus 4 ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi kalau kau peringatkan juga, hanya persoalan kalau mendengar Injil ini orang-orang Kristen ini, langsung pikiran mereka zaman Yesua itu sudah ada perjanjian baru. Jadi ada namanya perjanjian baru. Mereka tidak baca kitab suci dengan benar. Yang dikatakan Injil itu kabar baik. Kabar baik itu apa? Karena Tuhan sudah datang di bumi ini, tidak ada ajaran baru, suruh orang namanya kembali kepada hukum Tuhan. Sambil itu dia menyembuhkan orang yang paling benar-benar tercengang-cengang di dalam ini murid-muridnya. Orang buta dari lahir bisa melihat. Orang mati sudah 4 hari ini suruh bangkit, ya. Itu namanya kabar baik, saudara. Ya, tidak ada ajaran yang lain-lain. Kabar baik, kabar Injil itu bahwa Tuhan betul-betul ada di bumi, yang dinubuatkan oleh namanya apa? Yang dinubuatkan oleh namanya apa? Mose maupun kita para nabi, gitu. Dia benar-benar sudah jadi manusia. Kok tahu kamu itu bahwa dia adalah Yahweh? Coba lihat aja lah. Ini orang ini lahir tuh udah buta, dari rahim ibunya itu sudah buta. Coba bayangkan aja, suruh melihat dia langsung lihat. Lihat lagi, ini ada Eliasar, ini sudah mati deh, sudah 4 hari di dalam kuburan ini. Coba bayangkan aja, suruh buka kuburan, suruh bangunlah Eliasar. Dia bangun loh, nggak pakai nama siapa-siapa. Makanya saya yakin betul-betul bahwa dia adalah Yahweh itu yang jadi manusia. Itulah namanya kabar baik. Amin. Amin. Ini kalau orang menelisik kitab suci, jadi tidak ada namanya Tuhan. Nanti dia akan bikin perintahkan murid-murid jadi agama Kristen. Ya, coba saudara, kalau sudah begini mau surga. Misalnya tadi Yohanan, Injil Yohanan 17 ayatnya 12. Ya, jadi kalau kita mau kasih pasar dan ayat, mereka tetap membabi buta, itu sudah ada tulisan. Baca namanya Yohanan 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, maka supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Kalau lu sudah tentukan mati, jadi dikeraskan hatinya. Ya. Itu yang terjadi sudah saat ini. Ya, jika lu renungkan yang saya sampaikan ini, kalau ada orang yang mau bantah, ya supaya kelihatan lu pintar sih, pakai juga pasal dan ayat. Yang jelas saya dari awal, saya mengenal namanya isi kitab suci dari awal, bahwa Taurat itu kekal, nama Yahweh itu kekal. Karena Tuhan mengatakan sendiri, itulah namaku, itulah sebutanku turun temurun, saudara. Artinya nama Yahweh itu tidak boleh diganti. Bahwa nama Yahweh itu kekal. Makanya Yoel 2 ayat 32 mengatakan, yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Saya ini diselamatkan. Kalau aku berseru-seru kepada nama Yahweh, itulah kebanggaan saya. Ya. Kenapa saya bangga betul-betul punya nama Taurat? Karena Tuhan menjamin. Akhirnya saya umurku sekarang 70 tahun. Ya. Dulu keluar rumah sakit. Ya. Dari tahun 2000 sampai bicara ini tidak lagi berurusan dokter, ya. Saya sehat-sehat, ya. Sempurna lagi. Itu kebanggaan karena saya sudah 25 tahun saya kembali kepada hukumnya Tuhan. Bukan kehendak saya sendiri, melalui namanya kuasanya saya baca kitab suci sehingga saya ketemukan di dalamnya bahwa Taurat itu kekal. Ajaran-ajaran Yesua sendiri pun supaya orang Israel kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Amin. Tadi kan kita sudah dengar namanya. Matitia 5 ayat 17 sampai 20. Matitia 19 ayat 16 sampai 26. Matitia namanya 22 ayat 38 sampai 40. Ya. Apalagi yang namanya Rasul Saul dia bantah semua, saya tidak ada ajaran baru.
Saya sana kemari supaya saudara-saudara orang saya kembali kepada hukumnya Tuhan. Makanya mengatakan kisah 21 tadi, lihatlah orang beribu-ribu orang apa? Taat kepada hukum Taurat. Makanya ayat 24 sana ternyata tidak benar. Ternyata engkau ini tetap namanya patuh kepada hukum Taurat. Berarti ada isu-isu selama ini tidak benar. Itulah yang dimanfaat oleh Kristen, bikinlah namanya agama baru lagi. Ya. Coba saudara, gara-gara namanya Yerobeam tadi, kalau kita baca 1 Raja-Raja 12 karena bikin ibadah baru, akhirnya namanya Samaria hancur sampai saat ini. Akhirnya apa? Selatan juga bikin lagi ibadah baru, namanya agama Yahudi. Ada Talmudnya, akhirnya apa? Selatan sendiri pun babak belur sampai saat ini. Amin. Amin. Kalau ada bilang, oh mereka benar itu. Benar bagaimana? Lu baca sejarah. Bukankah Yosua peringatkan 70 tahun kemudian, itu zaman namanya Kaisar Romawi ini. Hancurkan ini. Akhirnya tidak ada lagi batu berdiri atau batu yang lain. Kan sudah diperingatkan. Kalau kau baca namanya Matitia 24, apa yang kamu kandung ini, nanti tidak ada lagi batu satu berdiri atau batu yang lain. Akan dirubuhkan ini. Kenapa kata-kata keluar? Karena mereka ini diperingatkan imam-imam, mereka tidak mendengar. Maka mereka malah menyalahkan Tuhan Yosua ini. Nah, inilah penyalipan ini banyak orang yang salah tafsir. Salah pemahaman. Ya, banyak sekali pemahaman yang tidak benar karena tidak dibaca tuntas. Ya, ini dari segi pelayanan tadi. Ya. Terus bagaimana tadi? Ya, mengorbankan nyawanya bagi banyak orang. Yang dia korbankan nyawanya bagi banyak orang, siapa ini? Apakah yang menolak namanya hukum Taurat itu sudah selamatkan? Tidak. Didorong lagi lo masuk. Kemarin kan khotbah saya yang lalu kan gitu kan, ya. Taurat itu sebagai pondasinya. Lu bertentangan namanya hukum Taurat, kata Roma, kemarin kan Roma itu, kamu tebang dibuang. Orang itu orang Kristen yang nggak mau juga loh. Melalui pasal dan ayat ya, kita tadi kan sudah dibaca 2 Korintus 4 ayat 3 maupun Injil Yohanes 17 ayat 12 tadi itu kan kita sudah dengar benar. Kalau orang sudah ditentukan mampus, mau pakai pasal dan ayat pun tetap saja. Ya contoh saja kan, saya tiap Sabat itu ada namanya hari Sabat itu. Saya muat di Facebook. Nggak ada. Paling ada 4 orang, 2 perempuan, 2 laki-laki. Coba kalau yang lain-lain saya buat Facebook, rame banget. Tapi kalau namanya hari Sabat, diam semua. Padahal hari Sabat diberkati itu Tuhan. Amin. Amin. Itu hari yang diberkati. Coba bayangkan hari diberkati ditinggalkan. Enak itu. Itu siapa yang melanggar hukum Sabat itu saudara, dihukum berat loh. Ya. Gak ada mau saudara, didiamin aja saudara. Makanya saya berkhotbah ini selama sekian tahun ini. Ya ampun, mau cari yang lain saja pun susah banget. Kalau ada pun nanti mungkin sekali mungkin yang like itu ya. Kenapa dia tidak like mungkin nggak paket. Ya. Saya kira yang like itu orang yang mengerti saudara ya, yang mengerti. Ya, mungkin dia bukan orang kaya lah. Ya. Sehingga dia tidak rajin mungkin karena khotbah saya ini kan cukup lama kan ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang salah Kristen ini yang itu tadi dia manfaatkan nanti Kristen kan kalau kita baca namanya Kisah para 11 ayat 26 sana dia bilang apa? Mereka disebut namanya Kristen. Itu tudingan. Bukan berarti di situ mereka begini coba satu orangnya supaya ini pendengar ini tidak ada ajaran lain, tidak ada kitab yang lain, mereka pakai aja namanya kitab Taurat dan kitab para nabi itu. Ya. Jadi mereka tuding di situ. Jadi itu tudingan, bukan berarti di situ mereka bikin agama Kristen. Itu tidak benar. Kalau mereka agama Kristen, tadi kan kita sudah baca namanya Kisah 21. Itu kan dari waktu ke waktu ini mereka ini kan. Makanya terakhir sekali palanya Rasul karena sudah ditangkap pada waktu itu masuk penjara saudara ya. Karena dia sudah dari Galatia, Korintus ya. Itu mereka itu saudara. Jadi kalau kita baca namanya
Kisah per 21 itu kan, itu terakhir sekali karena dia sudah ditangkap dan dimasukin pada tahan di Roma. Coba baca nama Kisah per 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Coba kan, pertama kalinya disebut apa? Kristen. Kristen. Jadi seolah-olah bikin agama Kristen, saudara. Makanya ada lagi Raja Agripa ini. Jadi memang Raja Agripa itu sudah dengar-dengar bahwa ada lagi agama baru kan gitu loh. Ada lagi sekte-sekte baru. Makanya kalau kita baca namanya di Kisah per 26 ayatnya 18-19, coba perhatikan situ. Bilang Raja Agripa ini hampir meyakinkan aku jadi orang Kristen. Jadi seolah-olah padahal tadi kita baca namanya Kisah pasal 21, Kisah pasal 24 maupun Kisah 25 tadi, dia bantah semua. Tapi Agripa bilang hampir engkau meyakinkan aku orang Kristen. Jadi seolah-olah zaman itu ada orang Kristen. Tidak benar. Tidak pernah ada orang yang zaman itu bikin agama. Tidak pernah. Baca. Nama Kisah pasal 26 ayatnya 18. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Tuhan. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Tapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik dari Tuhan, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Coba lihat tadi, Mak. Hampir aku meyakinkan kamu orang Kristen. Mana itu? Ayat 28, jawab Agripa. Oh iya, ayat 28, betul. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Jadi jawab Agripa, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang. Jadi seolah-olah di sini ini, jadi dengan perkataan Agripa seolah-olah pada waktu itu ada agama Kristen. Makanya saya bilang baca lengkap namanya Kisah Para Rasul. Kagak ada. Itu tudingan, dituding-tuding bahwa dia sudah menyimpang ke sekte Nasrani. Ini orang-orang Kristen, dia bikin namanya agama Kristen. Padahal di dalamnya dia bantah semua. Amin. Dia bantah, tidak ada di situ. Itulah yang dipakai namanya Eropa. Jadi seolah-olah pada waktu itu, makanya memang taktiknya mereka ini agama Kristen ini diganti semua. Nama-nama orang yang berbau-bau Israel ganti semua, saudara. Jadi seolah-olah benar-benar itu sudah zaman itu ada namanya agama Kristen. Tidak ada. Saya berani lawan ini. Tadi kan kita sudah baca di sana, dia bantah semua itu. Kan Raja Agripa juga pun dengar-dengar juga begitu loh, bahwa Rasul Saul itu sudah menyimpang. Sudah namanya ada agamanya sekarang agama Kristen, sudah meninggalkan namanya agama Yahudi. Apakah saudara? Apakah ada di situ? Tidak ada. Makanya kalau kau baca namanya Kisah Para Rasul ini, baca lengkap. Sampai namanya Kisah Para 28 sana, dia juga pakai namanya apa? Kitab Taurat dan Kitab Para Nabi, saudara. Makanya diperingatkan lagi kalau Kisah Para Rasul 28 sana benar nubuatan Yesaya ini. Sekalipun mereka melihat, sekalipun mendengar tidak memahami. Itu kan dia pakai juga itu. Dia kan baca itu namanya Kisah Para kitabnya Yesaya itu. Kalau kita baca Yesaya 6 sana kan, dipakai lagi di situ, dikutip lagi di situ benar nubuatan Yesaya itu. Kalau kita baca namanya Kisah Para Rasul 28, di mana di sini, mana agama apa, tidak ada. Hanya itu saja yang kita ketemukan tadi ini. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 maupun tadi Kisah Para 26 ayatnya 18 ini. Pakai itu. Saya mengatakan orang Yahudi bikin ibadah baru. Namanya zaman Raja Yerobeam. Itu namanya Samaria sampai saat ini. Sampai saat ini, sampai detik ini.
Lihat aja kan, bikin agama baru lagi, namanya Selatan ini, namanya agama Yahudi dengan Talmud yang lebih parah lagi. Loh, ini yang lebih parah, saya mau beritakan bukan namanya Israel Utara, yang Selatan lebih parah. Kenapa saya mengatakan parah? Pada waktu namanya Kaisar Titus itu hancurkan namanya Bait Suci itu kan digaruk mereka ini. Akhirnya apa? Mereka terlunta-lunta di Eropa. Makanya tahun Perang Dunia Pertama dengan kedua itu kan dibantai. Yang membantai ini kan dari Eropa. Saya mau beritahu kan, yang membantai ini kan dari Eropa ini. Yang menghancurkan Taurat dari Eropa juga, yang menghancurkan namanya Bait Suci Eropa juga. Siapa ini? Bukankah Roma? Ya? Siapa yang membantai ini? Itu catatan sejarah itu ada, ya. Makanya saya bilang tangannya orang Eropa itu berlumuran darah, ya. Dia tidak pernah menghapus dosa mereka itu, ya. Ya. Apalagi memaksa-maksa orang sekarang itu kan sudah ada agama Kristen dengan perjanjian baru yang lama itu dibuang. Ini kan jahat sekali. Kenapa saya bilang itu jahat sekali? Kalau kau baca namanya Ibrani 8 ayat 13, coba kan? Yang lama itu sudah usang dan dibuang. Ini penjahat ini. Siapa ini pembunuh ini dari Eropa ini agama baru. Harus kita bongkar, dia mau protes saja. Kita adu ilmu, ya. Kita adu ilmu aja. Ya. Mana di dalammu itu agama barumu? Ya. Mana ajaran Tuhan? Tuhan itu tidak pernah namanya Tuhan Yahweh itu tidak pernah mengajarkan orang bikin agama baru. Peringatan dia. Itu loh saudaramu Utara. Mereka bikin ibadah baru. Sekarang sudah Utara nggak ada. Samaria itu sudah nggak ada. Sekarang lu mau bikin kejahatan lagi. Mau ini namanya Selatan ini mau dihancurkan lagi. Tetap mereka tulikan telinga. Akhirnya apa? 70 tahun sesudah Yesua kembali ke atas. 70 tahun kemudian akhirnya apa? Selatan hancur sampai saat ini. Siapa yang mematahi? Ya, gara-gara tadi bikin ibadah baru, agama baru, saudara. Tuhan marah sekali. Ya. Lanjut, ini yang disalah tafsir. Matitia 26 ayatnya 28 sampai 29. Matitia, perhatikan di sini. Ayat 28. Matitia 26 ayat 28. Ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi inilah darahku, kutumpahkan pengampunan dosa. Ini dikasih link, dikasih catatan apanya lembaga Kristen Indonesia, dipotong sama dia di sini. Dia pakai ayat namanya ayat 8-nya. Kalau kita baca Keluaran apanya 24. Dia tidak dari ayatnya 6, 7, tapi langsung dia di bawah. Jadi memang dibikin sedemikian rupa ini namanya yang mereka bilang perjanjian baru ini mengelabui orang. Di situ dikasih catatan dia lembaga Kristen Indonesia itu ayat 8. Ya, coba ayat 8 yang Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Mose mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diakan Yahweh dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Coba kan saudara, dipotong. Tapi kalau kita baca langsung dari ayat 6-nya, khususnya ayat 7 tadi itu, baru namanya ayat 8 tadi dipercikan, baca namanya tadi Keluaran. Kalau kita baca lengkap, sehingga jelas ini, yang dia percikan darahnya tadi itu, ya, yang dia tebus orang ini siapa? Yang menolak hukum Taurat atau yang mengaku hukum Taurat? Kan sangat jelas itu namanya Keluaran 24 ayatnya 6 sampai 8. Sesudah itu Mose mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnya kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Yahweh akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Mose mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Yahweh dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Coba saudara. Jadi darah dipercikan itu dia mengaku kami akan mengikuti namanya hukum Taurat. Makanya darah itu dipercikan. Nah kalau kita baca tadi kembali namanya Matitia 26 tadi ayatnya 29, perhatikan 29 ini. Makanya saya bilang ini penipu-penipu ini seolah-olah zaman Yesua ada perjanjian. Tidak ada, itu omong kosong, tidak benar itu. Baca ayat 29.
Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Sampai yang baru. Jadi pada waktu itu tidak ada perjanjian baru. Yang benar itu sampai yang baru. Karena itu dikasih catatan 2 di situ. Ya, di Matitia 26 ayatnya tadi apa? 28 29. Ini 2 catatannya. Catatannya lembaga kitab Indonesia itu Keluaran 20 ayat 8. Catatan lagi nanti di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Makanya saya mengatakan supaya engkau tidak ditipu ini yang namanya perjanjian baru. Bacalah namanya Yeremia 31 itu yang lengkap. Ya. Jadi ada waktunya nanti dia berdamai dengan anak pilihannya ini, kekasihnya itu. Itulah namanya diperbarui namanya pikiran mereka sehingga Taurat itu ada tertulis dalam hati mereka. Suatu saat nanti berseru kepada namanya Yahweh. Perlu sekali kamu baca namanya Yeremia 31 maupun Yehezkiel 36. Ya. Dia akan berdamai dengan anaknya ini. Makanya peringatkan terus menerus apanya Roma 11 sana supaya jangan kamu sok pandai. Ya. Dengan tegak tengkuknya mereka ini kamu punya kesempatan. Ya. Akhirnya nanti orang Israel diselamatkan semuanya. Itu jaminannya. Jadi dia datang di bumi ini mencurahkan darahnya kepada orang-orang yang kembali kepada hukum Tuhan. Amin. Amin. Ini perintahnya. Tadi dia bilang sampai yang baru. Tidak ada pada waktu itu perjanjian baru. Bagaimana ada perjanjian baru situ? Mereka tambah lagi dosanya numpuk-numpuk. Mereka bunuh Tuhan Yesua. Amin. Amin. Ya. Lanjut. Markus 14 ayatnya 24. Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ini darah perjanjian itu tumpahkan. Makanya 25 sampai yang baru. Jadi pada waktu itu tidak ada namanya perjanjian baru. Tidak pernah ada bikin apalagi agama Kristen itu. Aduh, itu hal-hal nggak mungkin lah saudara. Sekalipun orang-orang sekarang, karena yang dia ajarin di mimbar ini sudah nggak tahu. Tidak pernah baca. Kalau saya itu bilang saya lemparin, kalau negara ini tidak ada hukum bisa lemparin batu itu. Ya. Baca ayat 25 tadi Markus 14 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan. Sampai yang baru. Ini aja sama ini saudara. Ini kan kutipan juga namanya Keluaran apa? 24 ayat 8. Tidak lengkap dari atasnya. Yang dia curahkan darah itu orang-orang yang terima akan hukum Tuhan. Amin. Yang dia selamatkan. Ya. Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi ini langsung Lukas ini perjanjian baru. Itulah yang dipakai orang-orang Kristen sekarang ini. Wah, itu zaman itu ada namanya perjanjian baru. Sehingga nanti kalau kita baca namanya Ibrani 8 ayatnya 13, ini pembunuh loh saudara. Jadi seolah-olah pada waktu ini kan jelas-jelas Lukas 22 inilah darah perjanjian baru. Padahal Lukas sendiri pun ambil dari apa? Catatan kakinya di Yeremia 31 saudara. Makanya mereka cepat tanggap di situ pembunuh-pembunuh ini. Makanya Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat pada kemusnahan. Musnah sudah ini. Padahal kalau kita baca di atas ini, yang namanya Ibrani 8 itu dikasih judul sama mereka, perjanjian baru. Padahal kalau kita baca namanya dari ayat 8 sampai 12, ini juga kutipan dari Yeremia 31 saudara. Kalau orang-orang otaknya cerdas, tapi kalau yang sumbu-sumbunya pendek itu seolah-olah zaman itu ada perjanjian baru saudara. Makanya banyak orang-orang Indonesia kejebak di sini. Kalau orang Eropa sana dia tinggalkan, nggak mau, gitu kan? Makanya di Eropa sana kalau ada perayaan Natal segala macam sekarang nggak boleh.
Karena di dalam tidak pernah ada, itu kan karangan-karangan manusia. You know? Semua firman Tuhan ditinggalkan. Bukan hanya Taurat mereka bilang suruh buang, termasuk orang-orang diganti namanya gimana sih? Ya? Yakub jadi James. Kurang ajar betul ya. Jadi ini sangat jelas ini. Jadi tadi namanya Luka tadi, inilah cara perjanjian baru. Tapi itu dikasih catatan namanya Yeremia 31. Yeremia 31 itu dibaca lengkap. Kalau engkau baca lengkap, besok itu lu tinggalkan jadi orang Kristen. Yakin sih lu gak akan mau tempat ibadah itu. Gak mau aja. Penipuan. Ya. Makanya saya bilang perjanjian baru itu bikinan manusia. Ini agama impor dari Eropa. Ya. Tapi mereka tidak berkata benar. Ya. Memaksa-maksa orang. Ya. Padahal tulisan di dalam sangat jelas. Bahwa Taurat itu yang menyelamatkan. Amin. Amin. Lu Taurat tadi kan dia bilang apa yang kau lakukan supaya saya peroleh hidup yang kekal. Baca saja sana Taurat. Gitu. Makanya dia bilang tadi kan ada namanya orang kaya dengan Eliasar kan gitu. Tolong dia kirim orang mati, nggak usah orang mati. Yang penting mereka tinggal baca namanya kitab Moses dan kitab para nabi. Kurang apa lagi? Apakah orang-orang memperhatikan di sini? Tidak ada. Akhirnya sekarang apa? Mati konyol nggak karu-karuan. Ya. Itulah akibatnya. Ya. Ketidakpedulian. Makanya saya mengatakan, kamu orang-orang Kristen, bacalah kitab suci ini. Ya. Kalau engkau baca dengan baik, besok engkau tinggalkan itu. Dia datang di bumi ini, dia cari siapa? Cari siapa? Anaknya. Dia cari anaknya yang terhilang ini. Yang tidak ada lagi pengajarnya. Pengajarnya sekarang Taurat ditinggalkan. Ya. Tidak ada lagi yang melayani mereka. Ya. Mereka pakai Talmudnya. Ini kablinger. Makanya dia bilang, utuslah namanya murid-muridnya. Jangan menyimpang ke bangsa lain. Bayangkan aja, jangan menyimpang bangsa lain. Pergilah kepada domba-domba Israel. Kurang jelas apa lagi di sini. Lu mau namanya kembali ke Taurat atau lu mau jadi orang Kristen pembangkang ini? Ya? Baca namanya, apanya Matius 10 ayatnya 5-6. Kedua belas murid itu diutus oleh Yahsua dan ia berpesan pada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi di situ jelas-jelas itu pergilah namanya apa? Ke bangsa Israel yang terhilang itu, carilah mereka itu, kasihlah pengajaran yang benar. Ya? Itu ajaran Tuhan. Mereka patuh nggak? Tidak. Mereka patuh nggak? Tidak. Mereka patuh. Kalau kita baca namanya Kisah para 11 ayatnya 19. Ya? Baca Kisah para 11 ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Coba kan, hanya beritakan kepada orang-orang Yahudi saja, saudara. Pada waktu ada nggak bangsa-bangsa lain yang masuk? Mereka terima kalau mereka mau terima namanya hukum Taurat, saudara. Makanya nanti Kisah para 10 ayat 35 mengatakan, Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. jadi tiap bangsa manapun, dari suku manapun yang kembali kepada hukumnya Tuhan, yang mengamalkan hukum Tuhan, yang mengamalkan Taurat akan selamat. Amin. Amin. Hanya persoalan sekarang itu orang-orang Kristen gampang dari mulutnya. Oh, Yesus sudah tebus dosa saya. Ini kan ajaran konyol. Ya. Bukan dia yang ditebus, tapi namanya dosanya. Ya, ada lagunya tebus dosa saya. Ini kan ajaran-ajaran kablinger yang tidak benar di dalamnya. Ya, berdasarkan tadi yang ayatnya 28 tadi, mengorbankan nyawanya bagi apa? Banyakkan orang. Bukan bangsa-bangsa itu tidak mengenal hukum, sudah ada ayatnya, ada pasalnya, ya. Jadi dia mengorbankan nyawanya itu bagi orang-orang yang kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Amin. Itu yang dia selamatkan. Hanya persoalan sekarang banyak tulisan-tulisan yang diperkosa di dalam. Contoh, ini yang paling aneh juga kalau kita baca namanya suratnya Yohanan 1 Yohanan 2 ayatnya 1 sampai ke 8. Perhatikan di sini. Ini yang dipakai senjata mereka ini. Oh, kami sudah ditebus dosa kami.
mau berbuat apa saja, Taurat sudah tidak berlaku. Karena ini tadi ini banyak sekali surat-surat rasul-rasul diperkosa. Karena memang tidak ada tulisan aslinya sekarang ini. Tidak ada, tanya sama mereka, nggak ada. Ya. Sudah dibuang itu, makanya diroba-roba di dalam. Makanya antara suratnya Rasul Saul itu banyak sekali yang bertentangan satu sama lain. Gimana sih? Ya. Coba banyak sekali suratnya Yohanan. 1 Yohanan 2 ayatnya 1 sampai ke 8. Yang cepat. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yeshua HaMasyiah yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Tuhan, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menurut perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, ia di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Tuhan. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti HaMasyiah telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Coba kan aku bikin ini juga perjanjian baru. Kalau kita baca kan aneh di situ. Kalaupun nanti kita berdosa, ada perantara kita, saudara. Jadi seolah-olah masih kompromi dosa. Perintah yang sudah ada yang dimaksud situ, yang sudah diperkosa ini, yang namanya Taurat ini, saudara. Ya, makanya saya bilang keempat penginjil ini, ya, kalau kita baca di dalamnya, tidak ada satu orang pun 4 penginjil ini bikin ibadah baru atau tinggalkan namanya hukum Taurat. Tidak ada. Tidak pernah ada, tidak diketemukan di dalamnya. Ya. Makanya banyak orang-orang yang terkecoh. Makanya saya mengatakan, yang diselamatkan itu siapa? Dia datang di bumi ini untuk bangsa-bangsa atau untuk orang Israel. Jelas-jelas tadi yang kita baca namanya Matius 10 ayatnya 5-6. Jangan menyimpang ke bangsa lain. Kenapa disuruh jangan menyimpang? Tuhan itu sudah tahu bahwa bangsa-bangsa itu tidak pernah akan mengenal hukum, sekalipun pakai pasal dan ayat, mereka tetap namanya menolak. Itu kan sudah dinubuatkan namanya Mazmur 147 di sana ayat 20. Ya? Maupun juga Yesaya 28, Yesaya 30 ayatnya 28. Ya? Tuhan itu sudah tahu. Ya? Mereka akan menolak namanya hukum ini. Nah sekarang orang Kristen terang-terangan loh, saudara. Mereka membangkang. Padahal tadi tulisannya sangat jelas di situ. Ya? Makanya saya mengatakan, kalau lu mau komentar yang saya sampaikan tadi itu, lu pakai pasal dan ayat juga. Kalau hanya namanya senjatamu namanya Efesus 2 ayatnya 15 sana, saya punya ada senjataku juga. Nah, karena kau tidak baca lengkap di situ, sehingga lu pegang nanti Efesus 2 ayat 15 dengan matinya dia Taurat dibatalkan. Ya. Itulah yang dipakai pendeta-pendeta pendusta itu, atau paling tidak tadi Ibrani 8 tadi itu ayatnya 13, ya know? Oh, karena sudah lama sudah usang, dibuang. Ini kan namanya pembunuh-pembunuh ini. Ya. Coba berapa orang yang mati tidak karu-karuan di bumi ini kan? Ya. Makanya saya mengatakan tadi, ya, ada yang kakinya miring, mulutnya menyong, dia di tempat tidur kencing di situ, berak di situ. Coba, oh Yesus, dasarnya apa? Ya? Dasarnya apa? Kalau saya bilang Yahweh itu dahsyat, ya benar kan, 25 tahun saya tidak pernah sakit, tidak pernah berurusan ke dokter. Jadi dokter itu tidak salah, tapi kan saya punya Tuhan yang luar biasa namanya Yahweh itu. Dia datang di bumi, menebus saya dari dosa, menebus saya dari perbuatan jahat, ya. Keluarkan saya dari lumpur dosa. Dia basuh tubuhku dengan firman, karena saya mengakui namanya Taurat. Amin. Dia jamin 25 tahun. Nggak kekurangan makan, sehat, sempurna. Ya loh? Apalagi yang saya tolak. Ya. Itu namanya dahsyat. Lu bilang namanya Yesus dahsyat.
Oh, kami mencintai engkau, tapi Yesus lebih mencintai engkau. Lu berak tempat tidur, ya, kencing tempat tidur, ya, terus lu mati karena penyakit. Coba kan, apakah Tuhan mengizinkan itu? Ya? Kenapa orang penyakit? Ada dasarnya. Karena namanya dosa itu apa? Hanya persoalan Kristen tidak tahu itu dosa. Kalau mereka tahu saja dosa, mereka tidak akan berani aja. Taurat tidak berlaku, tidak akan berani. Ya? Makanya saya bilang, siapa yang diselamatkan? Ya? Yang diselamatkan orang-orang ya Yahudi. Baca namanya. Yohanes itu Yohanes 11 ayatnya 47 sampai 52. Perhatikan di sini, ya. Jadi dia datang di bumi ini bukan menebus dosanya orang Kristen. Dia lemparkan ke neraka. Iya benar. Bukan saya loh, saudara, ada tulisan di dalamnya. Siapa yang meniadakan 1.1 iota masuk neraka? Bukan saya loh, saudara. Ini orang Kristen terang-terangan sekarang. Taurat tidak berlaku lagi. Ajar orang tidak boleh namanya apa itu Sabat. Ya, yang benar itu Minggu. Apa itu Pondok Laun? Yang benar itu Natal. Tidak ada di dalamnya Natal. Ya. Tidak ada namanya hari Minggu. Semua di dalamnya itu ada namanya hari Sabat. Karena ditukik di loh batu yang pertama. Ya. Tadi kan kita sudah baca tadi hukum utama dan pertama. Ya. Hukum utama itu yang vertikal. Hukum kedua itu namanya horizontal. Ya. Itu sangat jelas di situ. Gitu loh. Ya. Jadi baca namanya Yohanes 11 ayatnya 47 sampai 52. Perhatikan yang dia selamatkan itu siapa? Ini orang Yahudi yang kembali kepada hukumnya Tuhan, yang mencintai namanya Taurat, itu yang dia selamatkan. Baca. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mukjizat? Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Tuhan yang tercerai-berai. Coba kan, dia mati untuk bangsa Israel ini. Yang dia mati untuk bangsa Israel siapa? Siapa? Dia korbankan nyawanya, dia teteskan darahnya kepada siapa? Tadi kan kita sudah baca namanya Keluaran 24. Keluaran 24 dipenggal namanya orang lembaga kita tidak dicatat yang baik. Tapi kalau kita baca yang lengkap itu, Keluaran namanya 24 ayat 6 sampai 8 sangat jelas. Khususnya ayat 7 itu, pada waktu mereka mau mengakui, kami akan ikut namanya Tauratmu, kami akan perhatikan Tauratmu, maka darah itu dibersihkan kepada mereka. Amin. Begitu juga Galatia ini 4 ayat 4 sampai 5. Ini yang tidak diperhatikan sekian orang ini, sehingga tetap mereka ikutin penyesat dari mimbar ini yang tidak berkata benar. Sampai sekarang menghadang orang-orang kembali kepada hukum Taurat ini, ya, dengan segala namanya kelicikan mereka ini. Ya. Coba berapa saudaraku yang mati konyol ini? Tetap saya akan bicara. Selama Tuhan ini memberikan masih melanjutkan hidup ini, ya. Siapa yang membantah di sini? Tadi kan kita sudah baca namanya Injil Yohanes 11 ayatnya 47 sampai 52, ya. Dia mati untuk bangsa kita ini. Kamu tidak insaf, ya. Dia mati untuk bangsa kita ini. Yang dia selamatkan itu siapa? Ada namanya 7.000 orang. Ada 7.000 orang kan? Kalau kita baca kemarin, ya. Tapi kita baca dulu Galatia. Galatia namanya 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Coba kan. Ya. Yang diselamatkan ini, yang terpecik darahnya tadi, orang-orang yang kembali kepada hukumnya tuh, ini nelayan-nelayan ini mereka kembali kepada hukumnya tuh, itu yang diselamatkan.
Makanya saya mengatakan kalau baca Roma 11 kemarin itu ayat 1 sampai 4, ya. Coba ulang lagi sekarang Roma 4 ayat 1 sampai 4. Roma 11. Roma 11 ayatnya 4 saja lah, langsung 4 saja. Tetapi bagaimanakah firman Tuhan kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Jadi aku meninggalkan 7.000. Ini kalau kita baca namanya apa? Baca namanya 1 Raja-Raja apa? 19 ayatnya 18, saudara. Dia kutip di situ karena memang di utara itu perlihatannya dia namanya Elia itu tidak ada orang lagi. Pada waktu dia mengadu di Gunung Horeb di sana, mengadu, Tuhan, di utara itu sudah tidak ada lagi yang percaya kepadamu. Mereka meninggalkan hukummu, ya. Mereka mengejar-ngejar nabi-nabi mereka bunuh, termasuk juga saya mau dibunuh juga. Makanya dia bilang, kembalilah masih ada 7.000, ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Jadi masih ada. Kembalilah di sana utara itu masih ada 7.000. Jadi 7.000 itu tidak ada di rumah-rumah ibadah. Karena di rumah ibadah sana sudah berganti ajaran. Ya. Jadi sana tidak ada lagi. Jadi bikin ibadah baru di sana ada namanya mereka apa? Agama Baal maupun Asera, saudara. Tinggalkan nama rumah Tuhan. Namanya imam-imam ganti. Nabi-nabinya banyak sekali. Itu nabi-nabi Pak palsu, saudara. Akhirnya apa? Pulanglah masih ada 7.000. Nah inilah yang diselamatkan Tuhan. Mungkin Israel sekarang tidak ada. Tapi masih ada orang-orang itu yang memperhatikan namanya isi kitab suci. Itu yang diselamatkan. Amin. Amin. Itulah namanya kebenaran, ya. Kebenaran itu memang harga mahal. Kita sampaikan kebenaran itu pasti diolok-olok, dihina, dimaki-maki, ya. Makanya tadi kan kembali lagi sekali lagi sebagai terakhir ini apanya Yohanan 7 ayat 19 sampai 20. Perhatikan di situ, dia bilang tidak ada satu orang pun sekarang ini yang melakukan hukum Taurat. Akhirnya apa kata-kata 20 itu? Ya? Itu memang konsekuensinya seperti itu. Ya? Bisa dibunuh? Bisa. Tapi kalau Indonesia tidak mungkin dibunuh sama saya ini. Sebelum dia bunuh sama saya, mungkin saya bunuh dulu itu orangnya. Benar aja. Ya? Ya? Tapi ada kemungkinan dibunuh nggak? Ya dibunuh. Ya? Banyak apa? Baca itu namanya tadi kembali lagi sebagai terakhir ini. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Kau ini kerasukan setan. Siapa yang membunuh engkau? Akhirnya mereka bunuh benar enggak? Hah? Bunuh. Bunuh enggak? Ya. Kenapa dibunuh? Menyamakan dirinya. Karena dia menyamakan dirinya sebagai Tuhan dan disuruh orang namanya Taurat. Akhirnya inilah yang dimanfaatkan oleh orang Kristen. Oh, Yesus sudah tebus dosa kami. Gitu? Kalau dia bernama Yesus, pasti ceritanya berbeda. Tapi kalau dia bernama Yahweh, ya, dia tidak pernah akan memerintahkan murid-muridnya untuk namanya bikin ibadah baru. Kalau dia bikin ibadah baru, berarti Tuhan itu peletot. Ya? Tuhan kita itu tidak peletot. Ya, tegas. Ya. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan ditarik lagi katanya. Ya. Apa yang keluar dari mulutku itu tidak ditarik. Karena namanya Taurat itu terang bangsa-bangsa. Hukumku yang keluar dari mulutku ini adalah terang bangsa-bangsa. Kurang apa lagi. Ya. Malah yang terang bangsa-bangsa disuruh tinggalkan. Apakah ajaran benar ini? Ya. Yang sekarang ini namanya pendeta-pendeta itu kalau mereka kami melayani Tuhan. Ada yang sampai ke Amerika, ke Eropa, saudara. Ya? Tapi nanti dia tanya dulu akomodasinya apa. Dia pulang, dia tenteng-tenteng, amplopnya tebal. Di dalamnya tidak ada loh dalam kitab suci. Nah, jadi kelompok-kelompok namanya Rasul Saulus atau
rasul-rasul tidak mau memungut-mungut, ya. Perpuluhan tidak mau, ya. Jadi orang-orang di dalam itu orang-orang yang punya kemampuan, ya. Ya. Jadi mereka punya kompetensi, gitu. Bukan seperti Pak Pendetanya. Pak Pendeta ilmu sekuler kagak punya. Namanya ilmu apanya? Rasul Saul punya ilmu sekuler enggak? Selain keilmu rohaninya tadi itu, dia punya ilmu sekuler enggak? Punya. Makanya dia bilang, mendingan kita yang memberi daripada menerima. Kalau sekarang, pendetanya menerima. Ya? Coba kan kalau mati orang, rajin banget dia tiap malam. Tiap hari datang terus. Waktu hidupnya boro-boro datang. Mestinya orang ini waktu hidupnya, kasih pengajaran yang melayani orang dengan pengajaran yang benar. Amin. Pakailah nama hukum Taurat sesuai namanya perintah Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati.